Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari. Di sini Ibu akan membahas mengenai kebutuhan pegawai lanjutan materi kemarin. Kira-kira materi apa yang akan Ibu bawa hari ini? Selamat menyaksikan. Oke, untuk pembelajaran hari ini masih sama di KD 3.4 yaitu menganalisis kebutuhan pegawai dan juga poin 4.4 yaitu merencanakan kebutuhan pegawai. Dengan tujuan pembelajaran, pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian formasi pegawai. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan unsur-unsur formasi pegawai. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan dasar-dasar penetapan formasi pegawai. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengemukakan tujuan penetapan formasi pegawai. Oke, pembahasan pertama mengenai formasi pegawai. Jadi, kata formasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu formate, dan juga bahasa Inggris, yaitu formation, yang sama-sama memiliki arti yaitu susunan. Nah, untuk pengertian formasi pegawai sendiri, menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, formasi pegawai adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk pengertian formasi pegawai menurut ahli, di sini Ibu ambil dua ahli. Yang pertama itu dari Nusanev 1983 yang menyatakan bahwa formasi pegawai adalah suatu penetapan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan yang didasarkan atas keadaan yang nyata atau real, volume pekerjaan, serta perkiraan perluasan organisasi yang harus dilakukan agar organisasi itu bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Simangkulali tahun 2007, formasi pegawai adalah suatu penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk bisa melaksanakan berbagai macam tugas pokok yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa formasi pegawai itu adalah susunan pegawai, pengurus, jumlah, dan susunan pangkat yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Jadi ingat saja formasi itu tempatnya atau pengaturan lapangan kerja, atau bisa juga pembentukan susunan atau barisan, seperti itu. Jadi contoh bulan lalu itu ada pendaftaran CPNS. Jadi untuk CPNS tahun ini, tahun 2021, ada 24 kementerian yang membuka lowongan CPNS. Biasanya setiap kementerian itu memiliki formasi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh Kementerian Dalam Negeri. Mereka membuka 197 formasi CPNS dengan lulusan D3 sampai dengan S2. Lalu kita ambil contoh lagi Kementerian Pertahanan membuka 1.496 formasi CPNS dengan lulusan SMA atau SMK sampai dengan S3. Jadi formasi di sini yaitu untuk mengisi jabatan yang kosong gitu kan. Misalnya dibutuhkan berapa orang di suatu instansi tersebut atau suatu perusahaan tersebut gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, formasi pegawai mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, formasi pegawai merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai. Lalu yang kedua, diperlukan oleh satuan organisasi negara. Yang ketiga, dapat melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang keempat, berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Biasanya itu setiap 5 tahun, karena dalam jangka waktu tersebut kemungkinan terjadi perkembangan tugas pokok si pegawai tersebut. Lalu yang kelima, ditetapkan oleh Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara. Oke, kita lanjut ke dasar hukum penetapan formasi pegawai. Jadi di sini dasar hukumnya ada 4. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Lalu ada juga yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
Lalu yang ketiga ada keputusan Menteri PAN nomor keputusan garing 75 garing M titik PAN garing 7 garing 2004. Lalu yang terakhir yaitu ada dari keputusan Kepala BKN nomor 26 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi PNS. Jadi di sini dasar hukumnya ada 4 ya. Lalu kita lanjut ke formasi pegawai ASN. Nah, untuk formasi pegawai ASN ini terdiri dari 2 formasi. Yang pertama itu ada formasi pegawai ASN pusat dan yang kedua itu formasi pegawai ASN daerah. Jadi bedanya di sini kalau ASN pusat itu ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN. Dan ASN pusat ini juga bekerja pada satu organisasi pusat, misalnya di Kementerian Negara, Sekretariat Negara, di Perwakilan Republik Indonesia, ataupun di perwakilan luar negeri. Sedangkan formasi ASN daerah itu ditetapkan setiap tahun anggarannya oleh kepala daerahnya masing-masing. Jadi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dari bidang pendayagunaan aparatur negara, lalu setelah mendapat pertimbangan tertulis pula dari Kepala BKN, di sini ASN daerah bekerja pada satuan organisasi daerah, misalnya sekretariat daerah, terus juga Bapeda provinsi, kabupaten atau kota, dan bisa juga di badan pengawas daerah. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan penetapan formasi. Yang pertama sebagai bahan perencanaan di bidang kepegawaian. Jadi di sini mengisi jabatan-jabatan yang kosong atau formasi-formasi yang kosong yang ada di instansi tersebut. Lalu yang kedua, supaya satuan organisasi terpenuhi jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Jadi di dalam organisasi ini sudah sesuai gitu semuanya. Jadi tidak perlu lagi atau tidak ada lagi yang berat sebelah atau tidak seimbang antara jumlah dan mutu pegawai dengan pekerjaan-pekerjaannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Jadi dengan jumlah yang sesuai dan juga mutu pegawai yang sesuai, maka organisasi ini dapat membangun kerjasama pegawainya gitu untuk membangun organisasi atau mengembangkan suatu tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi bisa saling sama-sama membantu, saling bekerja sama untuk meningkatkan organisasi atau mengembangkan organisasi tersebut. Baik, cukup sekian materi pembelajaran kita mengenai formasi pegawai. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Tetap stay tune di YouTube Ibu untuk mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Jika ada yang ingin bertanya dan memberikan saran, boleh langsung di kolom komentar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.